saya Siti Masita dengan NIM 033 dari kelas C Agribisnis. Sekarang saya sedang berada di kebun melati yang berada di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Melati merupakan komoditas unggulan yang berada di Bangkalan. Untuk penjelasan akan saya jelaskan di video selanjutnya. Melati atau yang biasa dikenal dengan nama ilmiah Jasminum sambac merupakan jenis tanaman florikultura yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Bunga yang termasuk famili Oleaceae ini di Indonesia dikenal sebagai bunga nasional dengan sebutan puspa bangsa karena bunganya yang berwarna putih bersih dan mempunyai aroma khas yang sangat harum, sehingga menjadikan bunga melati sebagai komoditas yang spesial. Melati termasuk tanaman perennial yang usia pertumbuhannya lebih dari setahun. Bentuk produk melati yang dihasilkan dipisahkan dalam 4 kategori, yaitu brankas atau campuran, karuk atau bunga melati kecil, polos, bunga melati dan tangkai, dan juga yang terakhir adalah gundul, bunga melati tanpa tangkai. Bentuk produk melati yang ada di Burneh dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai bunga tabur dan juga sebagai ronce bunga melati atau acara adat. Bunga tabur yang dipasarkan yaitu bunga melati campuran, sedangkan bunga ronce merupakan jenis melati yang masih kuncup dan segar sehingga mempunyai perlakuan khusus dalam proses pemanenannya. Jawa Timur sebagai salah satu sentra produksi dan sebagai pemasok bibit melati di Indonesia, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan merupakan sentra produksi melati di Jawa Timur dengan luas 50 hektar dan jumlah produksi sebesar 579.610 kg. Tanaman melati di Bangkalan merupakan varietas lokal yang sudah diusahakan oleh masyarakat setempat lebih dari 75 tahun silam. Kondisi existing Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Dilihat dari topografi, maka daerah Kabupaten Bangkalan berada pada ketinggian 2-100 meter di atas permukaan air laut, dan Kecamatan Burneh mempunyai ketinggian antara 2-10 meter di atas permukaan air laut. Kemampuan tanah di Kabupaten Bangkalan jika dilihat dari kemiringannya, maka sebagian besar memiliki kemiringan 2-15%, yaitu sekitar 50,45% atau 63.000 hektar, dan kemiringan 0-2% sekitar 45,43% atau 56.000 hektar. Kebutuhan bunga melati semakin meningkat khususnya sebagai bunga rangkaian atau bunga tabur pada pesta pernikahan, kelahiran, kematian, dan juga acara resmi lainnya. Dalam kehidupan modern dibutuhkan untuk bahan baku industri minyak wangi, kosmetik, pewangi, penyedap teh, cat, tinta, pestisida, pewangi sabun, dan juga industri tekstil. Untuk potensi melati di Burneh, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Burneh merupakan sentra bunga melati yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah tanaman melati yang ada di Kecamatan Burneh tersebut sebanyak 2.016.780 pohon dengan total produksi sebesar 20.212.800 kg dan jumlah produktivitas sebesar 0,60 setiap pohonnya. Potensi melati untuk usaha agribisnis cukup besar, memiliki rata-rata produksi per hektar yaitu per hari sekitar 16,2 kg dengan kisaran 5-20 kg. Untuk keunggulan dari Melati Ratu Ebu atau yang merupakan sebutan dari varietas bunga melati yang ada di Kabupaten Bangkalan, Melati Ratu Ebu mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan varietas melati lainnya, yaitu keharuman 4 kali lebih harum dari varietas melati lainnya, tangkai yang lebih besar sehingga mudah dirangkai dan juga mahkota bunga yang lebih besar pula. Adapun permasalahan pada komoditas melati yang terdapat pada Burneh Bangkalan ini, yang pertama adalah fluktuasi produksi bunga agak besar, di mana jika harga dari produksi bunga ini rendah, maka harganya akan sangat anjlok daripada biasanya, dan juga harga melati tidak dapat diprediksi. Kemudian yang kedua adalah harga jual melati dari petani rendah dan kekuatan menawar juga rendah. Hal tersebut karena petani tidak dapat menentukan patokan harga yang tinggi, baik ke tengkulak atau pengepul, sehingga nilai jualnya pun rendah.
Kemudian yang ketiga adalah belum bisa melakukan penanganan terhadap hama atau gulma, yaitu ulat yang biasanya menyerang tanaman. Kemudian solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yang pertama dengan melakukan inovasi pengolahan pada komoditas melati untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan nilai jual pada komoditas melati tersebut. Kemudian yang kedua dengan meningkatkan kualitas dari komoditas melati serta pengarahan kepada petani agar harga jual melati menjadi lebih tinggi. Kemudian yang ketiga dengan memberikan penyuluhan dan juga pelatihan pada petani untuk penanganan pada gulma atau hama yang terdapat pada tanaman tersebut. Pembahasan yang terakhir adalah strategi pengembangan dengan melakukan kegiatan penyuluhan. Nah, penyuluhan dapat dilakukan terutama oleh generasi milenial yang lebih paham akan teknologi dengan memberikan pengetahuan mengenai pemanfaatan teknologi untuk kegiatan pertanian. Kemudian, penyuluh dapat melakukan kegiatan penyuluhan secara langsung dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat situasi yang sebenarnya terjadi, serta dapat berkomunikasi secara langsung dengan petani. Setelah melakukan kegiatan penyuluhan, perlu diadakan pelatihan pada petani baik dalam penggunaan teknologi, pengolahan sebagai bentuk inovasi, atau pelatihan dalam penanganan hama dan gulma pada tanaman. Tujuan pelatihan ini agar petani dapat melakukan secara langsung dan secara mandiri sehingga kedepannya mereka dapat mengembangkan potensi yang ada dan dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai komoditas melati yang berada di Kabupaten Bangkalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.